Hmm? Jauhan lah, Heuh, jauhan lah. Cekali jauhan lah. kawan. Jauhan lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Teddy Juna Official dalam acara Teddy Punya Cerita. Di episode ke-11 kali ini saya akan membagikan pengalaman ketika saya mengunjungi sahabat saya yang ada di daerah Jampang. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Saksikan terus cerita berikut ini. Jampang merupakan salah satu wilayah aglomerasi di kota Sukabumi, Jawa Barat. Banyak orang yang menganggap bahwa orang yang berasal dari Jampang itu memiliki kekuatan spiritual yang memang bisa melakukan santet jarak jauh. Tapi beberapa mitos beredar bahwa tidak semua masyarakat Jampang melakukan itu karena memang Jampang terkenal dengan budaya, seni, dan perilaku adatnya. Di cerita kali ini saya tidak akan membahas mengenai asal-usul Jampang, tetapi saya akan mengunjungi teman saya yang memang berasal dari Jampang. Bagaimana ceritanya? Kita simak dan semoga cerita ini menjadi manfaat bagi teman-teman yang menyaksikan. Awal mulanya saya ketika dulu di tahun 2017 punya sahabat yang bernama, sebutlah namanya adalah Akang. Akang ini berprofesi sebagai pedagang di kota Jakarta, yang sebelumnya saya sempat bertemu dengan Akang di Jakarta. Kami kenal cukup lama dan memang Akang ini merupakan praktisi spiritual di luar pekerjaannya sebagai pedagang, dan memang berasal dari kota Sukabumi, tepatnya di daerah Jampang. Ketika itu Akang mengundang saya ke tempatnya atau ke Jampang karena memang Akang mengadakan suatu pesta. Pesta tersebut adalah syukuran untuk anak laki-lakinya yang akan dihitan. Memang saat itu saya tidak punya kesibukan, akan tetapi saya mengiyakan undangan yang dikirim Akang. Saya konfirmasi ke Akang bahwa saya akan datang, karena memang saya sedang tidak sibuk dan saya pastikan saya datang ke tempatnya. Siang itu saya berangkat pukul 2 dari kota Bandung menggunakan sepeda motor saya, karena saya berangkat jam 2 siang itu untuk menghindari daerah macet di kota Cimahi. Sampai pukul 2:30 saya sudah mulai melaju ke arah alun-alun kota Bandung, kemudian lurus sampai daerah Cimahi. Sampai daerah Cimahi ternyata memang belum macet, karena memang saya prediksi kemacetan terjadi di daerah Gadok Bangkong, karena di sana banyak perusahaan industri yang memiliki karyawannya yang banyak. Jadi otomatis ketika mereka pulang, banyak ruas jalan di kota Cimahi itu macet. Mungkin pada jam-jam pulang kantor. Karena menghindari jam macet tersebut, saya memutuskan untuk berangkat lebih awal, supaya saya tidak terjebak macet dan terlambat datang ke kota Sukabumi. Kemudian sampai di Cimahi, saya jalan terus sampai di simpang Kota Baru. Sampai Kota Baru saya lurus terus
karena saya mengejar waktu juga supaya tidak telat. Sampai akhirnya tidak terasa motor yang saya naiki itu saya berhenti di jembatan Raja Mandala, perbatasan antara Kabupaten Bandung dengan Kota Cianjur. Karena merasa haus sepanjang perjalanan, saya memutuskan untuk mampir sebentar dan memesan cincau. Kalau teman-teman sering melewati jalur Raja Mandala, mungkin sering terlihat penjual cincau banyak berjejeran di sana. Saya memutuskan untuk minum sejenak cincau sambil istirahat dan mendinginkan motor. Setelah saya rasa cukup istirahat, saya melanjutkan perjalanan dan memang takut kemalaman. Dan saya mulai memasuki kota Cianjur melewati terminal Pasir Hayam. Dari Pasir Hayam saya ke arah lurus terus arah ke kota Sukabumi, dan ternyata waktu menunjukkan sudah maghrib. Dan saya tidak melanjutkan dan saya mencari masjid terdekat untuk sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, saya memutuskan untuk makan karena memang perut saya dari awal berangkat itu belum makan. Kondisi perut lapar dan saya mencari tukang nasi goreng pada saat itu. Saya pesan nasi goreng untuk memenuhi perut saya. Kemudian di situ saya masih berkabar dengan Akang bahwa saya mungkin terlambat datangnya. Dan Akang membalas juga, saya akan tunggu sampai jam berapapun. Setelah itu saya melanjutkan perjalanan sampai di Simpang Sukaraja. Kalau ke arah kanan itu langsung ke kota Paris, kota Sukabumi. Karena ke kampung Akang itu saya lewat kiri dari pertigaan itu, pertigaan Sukaraja. Saya mulai memasuki daerah pedesaan yang memang ciri khasnya adalah banyak pohon, kemudian juga jalannya memang sudah bagus pada saat itu. Entah sampai terasa saya menunggu di depan jalan dan ternyata Akang sudah menunggu kedatangan saya pada saat itu. Saya diantar oleh Akang ke rumahnya karena memang harus melewati dulu persawahan yang memang saat itu kondisinya gelap. Dikhawatirkan saya salah jalan, jadi tersasar maksudnya. Sampai di rumah Akang banyak saudara-saudaranya yang memang mungkin setelah selesai syukuran, dan di situ ada rekan Akang yang bernama Dani. Nah, sebutlah Dani. Dani itu sebenarnya adalah teman Akang di Jakarta. Kemudian kami berkenalan dan saya berasal dari Bandung, kemudian Dani dari Jakarta, dan dia berprofesi sebagai petugas keamanan di Jakarta. Setelah itu kami duduk berbincang-bincang sambil istrinya Akang menyuguhkan kami segelas kopi dan singkong goreng pada saat itu. Saya karena sudah lama tidak bertemu dengan Akang, saling bercerita, kemudian juga mencerita kepada Dani pengalaman-pengalaman spiritual. Nah, di sini ada yang aneh pada saat itu. Anehnya adalah ada saudaranya Akang yang memang menyaksikan kami ngobrol, tapi dia tidak ngomong. Akang sedikit bercerita bahwa saudaranya itu memang sifatnya seperti itu. Juga memang pada saat itu saudaranya itu memang selalu ada di rumah Akang karena memang untuk menjaga adiknya. Nah, saya tanya waktu itu ke Akang, kok jaga adiknya? Emang kenapa dengan adiknya? Nah, di situ Akang mulai bercerita bahwa adiknya, istrinya dari Akang ini disantet orang. Karena mungkin ada yang suka laki-laki ke adiknya istrinya Akang itu, tapi si adiknya istrinya Akang itu tidak suka. Otomatis laki-laki itu sakit hati dan mungkin bermain gaib, tentunya ya boleh dikatakan mengguna-guna lah, atau boleh dikatakan juga dengan santet. Ketika Akang bercerita seperti itu, ya saya sedikit ya masih terjadi gitu di zaman seperti ini, perbuatan seperti guna-guna. Nah, di situ Akang bercerita memang begitu kenyataannya. Makanya sebagai syarat saudaranya itu yang bisa nolong. Nah, saya sebenarnya tidak melihat bahwa memang si saudaranya itu memang memiliki ilmu spiritual. Tapi menurut Akang dia salah satu memang punya ilmu spiritual dari leluhurnya. Setelah kami asik mengobrol,
Kemudian terdengar tangisan anaknya Akang di kamar, karena memang posisinya kamar itu berdekatan dengan ruang tamu, bahkan berhadapan dengan ruang tamu. Nah, di situ anaknya Akang menangis dan dihampiri oleh ibunya, dan ternyata ibunya cerita ke Akang, itu ada sesuatu katanya. Saya kan aneh pada situ karena memang saya kondisi bahwa sedang main HP pada saat itu. Akang mulai masuk, kemudian juga sedikit berbicara, kemudian juga Akang keluar lagi dari kamar, kemudian cerita ke saya, tuh di dalam ada nenek lampir katanya. Hah, nenek lampir, jawab saya. Emang apa maksudnya? Ternyata maksud Akang itu ada yang mengirim sosok gaib ke kamar anaknya, sehingga anaknya itu kaget dan sampai menangis pada saat itu. Kemudian karena Akang ingin menunjukkan bahwa apa yang diucapkannya itu tidak bohong, ditariklah si makhluk tersebut. Tapi di sisi lain juga dia tanya ke saya, wah kalau kamu kayaknya nggak bisa dimasukin. Dani juga nggak bisa, bakal nolak gitu. Akhirnya saudaranya tersebut yang memang dijadikan media pada saat itu, ditariklah sosok tersebut, dimasukkan ke saudaranya. Mungkin teman-teman bisa melihat di tayangan berikut ini yang saya dokumentasikan saat itu. Jauhan lah. Jauhan lah. Salahnya si naon? Berarti ya. Saya aja. Da aing mah anu keluarga di dieu. Hah? Mun aya itu ieu kok. Aing pas ngiluan. Masih cingan. Yang selama ini aing masih cingan. Kesian lah ikut Jerman. Kesian. Yang tuh kayak Wanina sama nu kitu. lewat gitu. Kan ente mah bedegong. Urang mah nita baik-baik. Selainnya jauhan lah. Masih gue ini bisa dibawa kurang. Ya, setan. Sekarang mana aing Jadi jauhan lah. aing kawan. Saya kasih izin. Jauhan lah. Kasih izin mana? Pentingnya teh di bawah sekalian benar-benar ya. Terus agak ada air.
Nah, sahabat misteri, setelah melihat tayangan tadi, itu saya sedang memvideokan dan mendokumentasikan kejadian tersebut ketika Akang sedang dialog bersama gaib yang dimasuki ke saudaranya. Jadi gaib itu bersosok seperti nenek-nenek, ya, kayak layaknya nenek lampir. Kemudian nenek lampir tersebut ingin berupaya untuk mempengaruhi adiknya Akang dan mencegah Akang untuk jangan ikut campur lah gitu kan. Tapi karena Akang merasa bahwa adiknya itu saudaranya, jadi sebagai dari pihak keluarga Akang juga tidak terima gitu kan bahwa ada orang lain yang memang mengganggu secara gaib ke keluarganya Akang. Makanya Akang istilahnya ya melawan pada saat itu. Tapi yang saya lucu itu si gaibnya itu memang kekuatannya di bawah Akang dan memang itu adalah gaib suruhan dari dukunnya. Sampai tersadar saudaranya Akang itu dan Akang ke saya itu bicara pada saat itu setelah selesai video tersebut. Coba ambil botol katanya. Karena pada saat itu saya sedang minum salah satu minuman vitamin C yang memang bungkusnya itu dari botol kaca. Saya kasihlah, saya minum dulu, dihabiskan saya kasihlah ke Akang botol itu. Kemudian Akang sambil menggenggam tangannya, ternyata si gaib itu ditarik, dipegang sama tangan, dimasukkan ke dalam botol. Di situ ya saya cukup luar biasa lah ya, sampai Akang bisa menarik sosok tersebut dan dimasukkan ke botol. Karena hari semakin larut, ketika itu sampai jam 2 malam, Akang kasihan ke saya gitu kan. Kemudian Dani juga kasihan, mungkin sudah mengantuk ya, perjalanan dari Jakarta, kemudian saya perjalanan dari Bandung. Kami disarankan untuk istirahat. Nah, kami istirahat di salah satu kamar tamu dan paginya besoknya Akang mengajak saya mengelilingi kampungnya dan berziarah salah satu makam ya, makam Syekh, karena di Jampang itu banyak makam Syekh. Nah setelah itu setelah saya berziarah, kemudian Akang mengajak saya untuk membuang si botol kaca tersebut. Nah botol kaca itu dibuang di sungai pada saat itu. Dan setelah pulang dari sana, kami berbincang di ruang tamu dan ketika itu juga Akang ngasih hadiah ke saya pada saat itu. Jadi Akang mentransfer beberapa energi ke dalam tubuh saya ya supaya dikuatkan karakter menurutnya. Dari kejadian semalam saya cerita ke Akang, kok bisa ada sosok seperti itu gitu kan. Akang cerita di sini udah biasa gitu kan ya, mungkin sebagai adu kesaktian lah. Tapi kan tidak semua ya seperti itu gitu. Karena Akang memang bisa gitu. Karena Akang cerita bahwa gurunya itu tinggal di pantai Pelabuhan Ratu. Jadi Akang sering mengunjungi gurunya mungkin sekitar sebulan sekali lah ke sana. Karena memang saya bekal dari Bandung itu tidak bawa baju banyak, hanya satu pasang baju. Kemudian juga memang pada saat itu sudah hampir sore, saya memutuskan untuk ke Akang itu berpamitan untuk pulang. Nah Akang itu menahan saya gitu kan, jadi besok saja pulangnya pagi-pagi. Tapi karena memang saya ada pekerjaan besoknya, takutnya capek dikejar waktu, saya memutuskan untuk pulang. Dan saya berpamitan ke mertuanya Akang, istrinya, kemudian juga ke anaknya. Dan pada saat itu saya lihat juga adiknya Akang pernah terbaring sakit. Dan saya doakan semoga adiknya cepat sembuh pada kala itu. Setelah berpamitan, saya seperti biasa menyusuri arah pulang ke Bandung dengan posisi lancar, tidak ada apa-apa. Kurang lebih perjalanan sekitar 4 jam kalau nggak salah. Saya sampai ke rumah itu pukul 8 malam dan terasa Akang sudah SMS ya waktu itu. Udah sampai mana? Saya sampaikan saya sudah selamat di Bandung. Nah setelah itu ya setelah selesai, ini jadi pengalaman unik bagi saya. Dan terima kasih sahabat misteri sudah mengamati, sudah mendengarkan dan menyaksikan cerita di episode 11 kali ini. Silahkan mengambil hikmah dari kejadian ini, semoga menjadi salah satu referensi cerita bagi sahabat misteri.
Mohon maaf jika ada salah satu pihak yang disebutkan dan saya samarkan, dan juga tidak ada maksud untuk menyudutkan tempat, waktu, dan bagi siapapun, karena memang ini hanya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Terima kasih, semoga sehat terus dan rezeki yang melimpah tiada batas, dan semoga selalu disehatkan, tetap semangat supaya kita terus berkarya. Jika teman-teman memiliki kisah misteri, kejadian yang aneh dan di luar nalar, silahkan kirim cerita sahabat misteri ke email di bawah ini dengan subjek Teddy punya cerita. Terima kasih dari saya. Semoga terus pantengin terus di episode berikutnya di acara Teddy punya cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.